sekitar dari bangunan suci ya, sekitar 8 meter atau 10 meter ini ada tembok keliling yang saat ini bagian dasarnya saja masih terpendam di dalam tanah. Ini adalah tembok bagian dalam, dan jika kita lihat tanah yang ada di sana itu adalah tanah asli ya, karena tanah yang bawah ini pernah digali untuk aktivitas produksi batu bata. Tanah yang asli di sana, artinya bangunan ini benar-benar jauh terpendam di dalam tanah sedalam 4-5 meter ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi siapa sangka ya, candi yang sangat megah pada masa lalu ini pernah dibobol ya. Jadi kita akan bisa melihat jejak pembobolan itu di sumuran candi. Artinya pembobolan ini memiliki beberapa interpretasi. Jadi ini adalah sumuran candi bagian dari tengah bangunan suci pada masa lalu. Jadi di bagian selatan itu ada tembok yang terbobol. Jadi terlihat tanahnya, termasuk di bagian utara itu ada tembok yang terbobol. Tepat kemudian di sumuran candi. Ini salah satu karakteristik bangunan suci ya di masa kuno. Setiap bangunan suci pasti di tengah dasar ini memiliki sumuran candi, yang di dalam sumuran candi itu ada peripih, yaitu wadah yang terbuat dari batu yang biasanya berlubang 1, berlubang 6, atau berlubang 9, atau berlubang 12 gitu ya, yang berisi kemudian permata, emas, arang, rambut, atau juga kemudian perak dan biji-bijian sebagai kemudian pedagingan ya, atau jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Namun sayang memang kondisinya terbobol. Ada dua persepsi pembobolan bangunan suci, karena sebenarnya pengetahuan tentang peripih dan sumuran candi tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam. Kemungkinan pembobolan ini pada masa kolonial Belanda ya, arkeolog atau orang-orang Belanda yang tahu bahwasanya di setiap bangunan suci atau candi di bagian sumuran pasti ada harta karun, itu kemudian digali, dibobol pada area samping. Karena diduga area tengah itu masih berdiri kokoh sebuah bangunan suci. Persepsi kedua, sebagaimana kemudian situs Liangan, ini ada persepsi baru bahwasanya ketika bangunan ini terkena bencana atau mau ditinggalkan oleh pemeluknya, maka bangunan ini sengaja memang dirusak. Beberapa arca itu harus dipecahkan karena kemudian bagian peripi juga diambil atau dirusak, karena ada kepercayaan kalau bangunan suci yang kemudian ditinggalkan yang akan terbengkalai itu kemudian kalau tidak dirusak sebagian atau arcarnya sebagian tidak dirusak, maka akan dihuni oleh roh-roh jahat. Ini ada kepercayaan kuno. Jadi ada dua persepsi, baik itu penjarahan secara modern pada masa kolonial maupun memang sengaja dirusak untuk kemudian agar bangunan ini ketika ditinggalkan oleh pemeluknya pada waktu itu karena perang atau karena bencana yang wajib ditinggalkan, maka memang sengaja peripinya diambil atau sebagian arca-arca dirusak. Ada kepercayaan kalau tidak demikian akan dihuni oleh arwah-arwah jahat. Selain itu kemudian keindahan bangunan yang ada di sini gitu ya, selain kemudian candi utama dan candi perwara gitu, ada banyak sekali tembok keliling berlapis. Jadi di area ini yang pernah digali oleh Balai Pelestari Kebudayaan, ini ada semacam tembok-tembok keliling. Jadi sekitar dari bangunan suci ya, sekitar 8 meter atau 10 meter ini ada tembok keliling yang saat ini bagian dasarnya saja dahulunya kemungkinan menjulang tinggi itu ya. Ada 2 lapis batu bata tebal gitu yang dibuat memanjang. Jadi ketebalannya sekitar 50 cm ya. Ini adalah tembok bagian tengah. Nah, tembok bagian tengah kemungkinan ini memang untuk membatasi ya area profan, area untuk kasta yang di bawahnya dengan area untuk kasta tertinggi gitu ya, atau area yang tersuci. Kemudian lapisan yang kedua ada tembok lagi di sini. Nah, tembok lagi yang kedua, jarak antara tembok yang pertama dan kedua ini juga sekitar 5 meter. Dan di sini kita akan bisa melihat bagian tembok yang masih tersisa ini ya. Kemungkinan memang dahulunya adalah tinggi dan besar, sebagaimana pemberitaan Puprapanca, istana-istana yang ada di Majapahit atau istana-istana sebelumnya itu senantiasa dikelilingi ya. Bahasanya Prapanca adalah Putanya Batabang Umider Makandel Aruhur.
Jadi candi-candi atau istana-istana dikelilingi oleh tembok batu bata merah ya, umider mengeliling, makandel tebal, aruhur sangat tinggi. Nah ini kemudian tembok yang kedua. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya, bahwa candi-candi dahulu ini begitu megah dengan dikelilingi oleh tembok-tembok dan sebuah gapura-gapura masuk gitu ya, yang artinya memang candi ini sangat-sangat sakral dan magis gitu ya, benar-benar dibatasi oleh tembok berlapis, benar-benar untuk membatasi yang luar area profan keseharian dengan area sakral, sehingga orang-orang ketika beribadah di dalam bangunan suci ini tidak terganggu dengan orang-orang atau aktivitas keseharian yang ada di luar. Sebuah area yang benar-benar area suci untuk meditasi, hening dan penuh ketenangan ya. Panjang sekitar tembok bagian luar ini cukup panjang gitu ya, bisa lebih dari 30 ya, sekitar 30 meter. 30 meter ke sana, kemungkinan tembok yang bagian dalam ini kemungkinan sekitar 20 meter panjangnya gitu ya. 30 kali 30 meter gitu ya, 3 kali 3 sekitar 90 meter persegi. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang biasanya pada masa lalu bangunan-bangunan kuno seperti ini selain tembok dan keindahannya gitu ya, termasuk kemudian ditanami oleh berbagai macam bunga-bungaan indah berjajar ya, seperti bana, naga kusuma, karawira, puring, andong, dan aneka bunga-bunga yang indah lainnya ya. Dan ini salah satu jejak memang kearifan serta keluhuran budaya pada masa kuno. Jadi kalau kemudian Eropa pada waktu itu masih gelap gulita, nista dan dipenuhi dengan drama berkabung, namun kemudian Nusantara di abad ke-7 dan ke-8 kita akan bisa melihat begitu indah dan mewahnya bangunan Borobudur, bangunan Prambanan, Candi Plaosan, Candi Sewu, begitu menjulang tinggi. Candi Buddha terbesar di dunia ada di Pulau Jawa. Bangunan candi Hindu terindah di dunia ada di Pulau Jawa, yaitu Candi Prambanan. Dan ini bukan saja semata-mata karena faktor agama, namun karena faktor peradaban, kekayaan, kemakmuran dan jati diri orang Jawa yang memiliki sesuatu sesuatu khazanah pemikiran dan kebudayaan yang sangat hebat di masa lalu ya. Jadi di sini adalah tembok-tembok bagian dalam. Jadi diduga tembok yang bagian luar masih terpendam di dalam tanah. Ini adalah tembok bagian dalam. Dan jika kita lihat tanah yang ada di sana itu adalah tanah asli ya. Karena tanah yang bawah ini pernah digali untuk aktivitas produksi batu bata. Tanah yang asli di sana. Artinya bangunan ini benar-benar jauh terpendam di dalam tanah sedalam 4-5 meter ya. Jadi diduga kemudian bangunan-bangunan seperti ini atau sejenisnya gitu ya, kita akan bisa mendapati. Nah kemudian di sawah-sawah, di lembah-lembah, di gunung-gunung, artinya tanah leluhur kita ini masih menyimpan banyak sekali tinggalan yang tersembunyi di dalam tanah. Kemudian kita naik ke bagian tengah, ternyata di sini adalah sebuah tanah yang ditinggikan pada masa lalu, sebagaimana Borobudur. Borobudur yang besar itu bukan dibangun di atas bukit ya, bukan di dalamnya adalah penuh dengan batu, melainkan tanah urukan yang ditinggikan ya, tanah urukan yang ditinggikan terlebih dahulu, kemudian baru di atasnya dibentuk atau dibuat struktur candi atau istana. Jadi di sini kemudian hal yang sama, jadi melihat bahwasanya Wangsa Isana atau pendiri dari candi ini adalah Empu Sindok gitu ya, yang abad ke-10, yang ingatan memori mereka itu masih ingat ketika pembangunan besar-besaran ya di Jawa Tengah abad ke-8 dan ke-9 yaitu Borobudur dan Prambanan. Itu masih ingat bahwasanya pola-pola pembangunan itu adalah teknik-teknik yang diwariskan. Sebuah tanah yang ditinggikan terlebih dahulu untuk kemudian meninggikan derajat dari sebuah bangunan suci itu sendiri. Kemudian di atas tanah urukan ini dibangun sebuah istana atau candi ya. Yang saat ini kita bisa lihat ada 3 candi perwara, sebagaimana kemudian Candi Prambanan juga ada Candi Perwara. Memang kita ketahui candi-candi ini adalah lebih kecil, relatif lebih kecil daripada Candi Prambanan, namun memiliki makna kesejarahan yang sangat tinggi ya dalam mempersiapkan Jawa Timur sebagai peradaban besar. Empu Sindok di abad ke-10 benar-benar menyiapkan sebuah landasan atau pondasi yang akan kemudian melandasi atau menjadi pondasi peradaban yang akan muncul selanjutnya itu lebih besar lagi, sehingga Empu Sindok sebagai peletak pondasi peradaban kuno di Jawa Timur ini kemudian dilanjutkan
oleh Kahuripan, Kadiri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Majapahit yang berdiri di atas reruntuhan Empu Sindok inilah yang kemudian mewarisi Nusantara ya, dengan semboyannya dan dengan semangat palapanya, termasuk kemudian Mahapati Gajah Mada, juga kemudian generasi-generasi dan pahlawan-pahlawan yang selanjutnya, yang ternyata itu semua pasti disiapkan oleh leluhur sebelumnya, sehingga diduga Empu Sindok ini adalah peletak pondasi dasar peradaban Jawa Timur yang akan dipersiapkan, sehingga kemudian di puncak peradaban Jawa Timur adalah Majapahit yang mampu mengayomi dan menaklukkan seluruh Nusantara serta memakmurkannya ya, dengan potensi berasnya bisa kemudian diimpor dan memberi makan masyarakat seluruh Nusantara. Dan ini semua semata-mata bukan hanya faktor agama, melainkan faktor jati diri, faktor motivasi, faktor inspirasi, termasuk faktor ideologi, bahwasanya bangsa Jawa pernah menjadi bangsa terbesar di dunia. Dan pada abad ke-7 sejarah dunia mencatat hanya ada 3 negara adidaya di dunia pada abad ke-7, yaitu dinasti Umayyad di barat, dinasti Tang di timur, dan Sriwijaya serta Sailendra di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat.